Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kisah percintaan selalu menarik untuk didengarkan. Kisah tentang pasangan kekasih yang berjanji saling mencintai, saling jaga sehidup semati hingga maut memisahkan. Seperti kasus kali ini yang menceritakan pasangan kekasih yang bertemu di saat hatinya sama-sama sedang terluka. Asmara mereka terjalin dari manisnya cinta yang berhasil bertahan dalam sebuah bencana alam. Namun tragedi tersebut bukanlah segalanya, karena percintaan mereka juga dihantui oleh trauma masa kecil yang pada akhirnya membangunkan mereka dari mimpi-mimpi indah. Nggak pakai lama? Watch. Jack dan Laurie bercita-cita ingin berkeliling dunia. Mereka memutuskan melakukannya dengan mengendarai mobil camper van untuk mengelilingi beberapa negara bagian Amerika. Mereka berpetualang dengan membawa kedua putra bocilnya bernama Jet dan Zack. Saat liburan berakhir, mereka kembali ke California dan Jack mendapatkan pekerjaan di perusahaan minyak lokal. Namun sejak mereka kembali, Jack mulai berubah dan dia tidak menyukai pekerjaannya. Akibat tekanan pekerjaan yang tidak bisa diatasinya, Jack sering marah-marah dan berubah menjadi pribadi yang tidak menyenangkan, baik di kantor maupun di rumah. Hal ini membuat pernikahannya ikut terganggu karena Jack lebih banyak menghabiskan waktu dengan mabora bersama teman-temannya serta jarang pulang. Ketika akhirnya Jack berhenti bekerja, keluarga mereka bahkan tidak sanggup untuk membeli makanan. Setelah berganti pekerjaan beberapa kali, mereka pindah ke Seattle, Washington dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun di sini pun Jack kembali ke perilaku lamanya, pesta dan mabora sepanjang malam. Laurie yang selalu membantu keuangan keluarga pada akhirnya menyerah dengan mengajukan perceraian di tahun 1990 dan membawa kedua putranya pindah ke Santa Maria, California. Sementara Jack tetap tinggal di Seattle. Dalam masa-masa ini, si bungsu Zack yang telah remaja tumbuh menjadi pemuda yang canggung dan pemalu. Dia merasa aneh dan insecure di antara teman-teman sekolahnya akibat tinggi badannya. Dengan tinggi 2 meter 8 cm dan ukuran sepatu nomor 49, Zack terlihat sangat mencolok di kelasnya. Namun Zack yang memiliki wajah tampan, bermata biru dan rambut coklat, menutupi rasa insecure-nya dengan menjadi badut kelas. Dia berusaha agar disukai teman-teman demi menutupi rasa minder akibat terlalu tinggi. Usahanya berhasil dan dimanapun dia berada, Zack berhasil membuat teman-temannya tertawa. Namun di balik itu semua, hal ini tentunya membuat Zack merasa lelah karena harus selalu terlihat ceria, bahkan di saat sedang tidak mood, sedih, ataupun bosan. Saat di tahun akhir masa SMA, dia pernah dicalonkan sebagai salah satu king untuk acara Homecoming King and Queen. Di dalam hati, Zack sangat menginginkan hal ini sebagai pembuktian diri bahwa dia diterima di antara teman-temannya. Namun sayangnya Zack tidak menang dan hal ini membuatnya depresi hingga sehari setelah acara tersebut Zack keluar dari sekolah tepat 6 bulan sebelum kelulusan. Laurie yang menaruh banyak harapan pada masa depan putranya menjadi marah ketika mengetahui bahwa Zack berhenti sekolah hanya karena masalah sepele. Zack yang tentunya tidak punya rencana masa depan memilih tinggal bersama Jack di Seattle dan mengabaikan bujukan Laurie untuk melanjutkan sisa masa sekolahnya. Di sini Jack yang telah lama jarang berkomunikasi dengan putranya menjadi sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap sebagai ayah. Sehingga alih-alih menasehati Zack untuk kembali sekolah, dia justru menghibur sang putra dengan membawanya traveling keliling negara bagian untuk datang ke pesta-pesta penuh mabora. Mereka melakukannya setiap hari, bahkan sejak matahari muncul hingga matahari kembali muncul keesokan paginya. Dalam perjalanan, saat mereka sampai di New Orleans, Zack yang bosan dengan kehidupan pesta dan mabora, memutuskan untuk menetap dan melanjutkan sekolah di daerah itu. Namun Jack yang kecewa karena Zack tidak ingin melanjutkan petualangan
kembali ke Seattle dan meninggalkan Zack sendirian di New Orleans. Di sini Zack yang sendirian serta tidak mengenal siapapun kembali ke sekolah dan berhasil menamatkan pendidikannya. Zack yang saat itu telah berusia 18 tahun dengan memalsukan usianya memilih untuk bekerja sebagai bartender di sebuah bar di daerah Bourbon Street. Di sini dia bertemu dengan seorang turis yang bernama Lana Supek. Lana yang berusia 28 tahun merupakan seorang penari dewasa di sebuah klub di Dallas, Texas. Sejak pertama kali bertemu, dengan cepat mereka menjadi dekat dan tidak terpisahkan. Atas permintaan Zack, Lana pun pindah ke New Orleans dan tidak berapa lama kemudian dia menemukan dirinya hamil. Di saat yang bersamaan, Lana yang baru saja mengetahui jika Zack berusia 10 tahun lebih muda, merasa bingung bagaimana caranya untuk memberitahu tentang kehamilannya. Dia merasa bahwa Zack yang masih sangat muda tidak akan siap menerima berita tersebut. Sehingga ketika memberitahu Zack, Lana mengatakan jika Zack tidak perlu merasa terbebani dengan kehamilannya. Dia akan merawat bayinya dan Zack tidak perlu menjadi ayah atau bertanggung jawab terhadap sang bayi karena Lana telah memutuskan akan menjadi ibu tunggal. Namun ketika Zack mengetahuinya, dia justru bersikap sebaliknya. Zack sangat senang dan ingin menjadi seorang ayah. Ketika putra mereka yang diberi nama Jackson lahir, Zack yang sangat memuja putranya mengurusnya dengan sangat baik. Dia memperlihatkan tanggung jawabnya sebagai ayah, bahkan mengambil beberapa pekerjaan tambahan hingga berhasil membeli apartemen untuk keluarga kecilnya. Saat berusia 20 tahun, Zack menikahi Lana dan memiliki seorang putri bernama Lily. Dengan profesi sebagai bartender, Zack merasa tidak cukup untuk menghidupi istri dan kedua anaknya. Dan di tahun 2000, Zack memutuskan untuk masuk militer yang kemudian ditugaskan di Kosovo dan Irak. Seperti yang banyak terjadi dalam peperangan, Zack mengalami banyak hal yang merubah dirinya. Semua kengerian yang terjadi di arena perang membuat Zack mengalami banyak hal, hingga satu waktu dia mengalami trauma mendalam yang menghantuinya seumur hidup. Di sana, Zack berteman akrab dengan seorang bocil lokal. Zack bahkan mengajarinya bahasa Inggris dan melindunginya saat sang bocil berada di jalanan. Hingga satu hari, sang bocil dan keluarganya tewas ditembak tepat di depan mata Zack saat sedang berada di toko mereka. Menurut informasi yang beredar, mereka dibunuh karena berteman dengan Zack yang merupakan tentara Amerika. Karena hal ini, Zack menjadi depresi dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada teman kecilnya. Di tahun 2004, Zack diberhentikan dari militer dengan kondisi mengalami stres dan PTSD. Seperti kebanyakan veteran perang lainnya, Zack harus berjuang mengatasi traumanya. Sekembalinya ke rumah, Zack berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan lamanya dengan kembali bekerja sebagai bartender yang ramah seolah tidak terjadi apa-apa. Namun dengan kondisi kejiwaan yang terluka, hal tersebut sangatlah sulit. Saat itu, Zack bukan lagi orang yang sama karena pria yang menyenangkan itu telah berubah menjadi pria yang berbeda dan hal ini juga mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Pertengkaran serta hubungan yang terus memburuk membuat Zack dan Lana memutuskan untuk bercerai dengan hak asuh anak secara bersama-sama. Setelah bercerai, Zack pindah dari rumahnya dan bekerja sebagai bartender di sebuah klub lainnya bernama Spotcat. Di sini dia bertemu dengan Eddie Hall yang merupakan rekan kerjanya dalam shift kerja yang berbeda. Pada awalnya Eddie tidak tertarik pada Zack, namun Zack yang gigih berusaha selalu berada di sekitar gadis itu. Setiap kali Zack selesai kerja, dia sengaja pulang berlama-lama menunggu kedatangan Eddie yang masuk di shift berikutnya. Perlahan sikap Zack yang penuh perhatian dan selalu menemaninya bekerja membuat Eddie menyukainya dan mereka pun menjadi dekat. Eddie seorang gadis ramah dengan penampilan bergaya bohemian yang berasal dari Carolina Utara. Seorang wanita kreatif, berbakat, lincah, agresif, dan berjiwa bebas.
Dia adalah gadis manis pemarah yang bisa berubah menjadi setan saat mabora. Zack sangat menyukai semua sifat Eddie dan mereka memiliki hobi yang sama, yaitu pesta, mabora, dan tentunya obras. Di balik sikap ramahnya, Eddie memiliki masa kecil menyakitkan akibat pelecehan. Bahkan di masa dewasa, dia seringkali terjebak dalam hubungan toksik penuh KDRT yang membuatnya menjadi ragu untuk memulai hubungan baru. Akibat trauma masa lalu, Eddie menjadi mudah marah dan didiagnosis mengalami bipolar. Bertahun-tahun menghadapi kehidupan yang sulit, membuatnya menjadi alkoholik dan pecandu obras. Eddie yang tidak tertarik untuk memulai hubungan apapun, berhasil luluh dengan kepribadian Zack yang menyenangkan dan sabar menghadapinya hingga mereka pun berpacaran. Beberapa bulan setelahnya, pada akhir Agustus 2005, New Orleans dilanda badai Katrina yang menghancurkan kota itu, sehingga pemerintah meminta warganya untuk mengungsi. Saat itu Lana menghubungi Zack dan mengajaknya untuk mengungsi bersama dengan kedua anak mereka demi keamanan. Lana bahkan mengajak Eddie ikut bersama mereka. Tetapi Zack dan Eddie menolak ajakan evakuasi tersebut dan memilih tetap bertahan di sana dan tinggal bersama di apartemen Eddie. Ketika badai berlalu, seluruh kota kosong porak-poranda seperti kota mati. Banyak rumah-rumah hancur berantakan, tidak ada listrik, air bersih, dan penghangat ruangan. Namun hal ini justru membuat mereka bahagia karena Eddie dan Zack yang selamat selama beberapa bulan ke depan akan hidup santai tanpa stres karena memikirkan pekerjaan, tagihan, dan hal-hal lainnya. Mereka terlihat seperti pasangan bulan madu yang menikmati waktu berdua tanpa beban apapun. Bersama beberapa orang lainnya yang juga tidak ikut mengungsi, mereka bergabung membuat sebuah komunitas kecil di lingkungan itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Zack dan Eddie menjarah banyak bar yang terlantar untuk mengambil minuman dan stok makanan yang mereka bagi-bagikan pada sesama korban badai lainnya, atau digunakan sebagai alat barter yang ditukar dengan air bersih atau makanan. Karena hal ini, Zack dan Eddie dianggap sebagai ketua komunitas tersebut. Bahkan di masa depan, media menjuluki mereka sebagai raja dan ratu dalam komunitas kecil yang berhasil selamat dari badai Katrina. Setiap harinya mereka berkumpul bersama-sama untuk makan malam di depan api unggun seolah-olah sedang camping. Sambil bersantai, mereka akan menyanyi, menari, dan mabora, dan hidup seperti inilah yang mereka idam-idamkan. Setelah kondisi aman dan masyarakat sudah kembali ke aktivitas normal, Zack dan Eddie kembali dihadapkan pada realita hidup sebenarnya. Mereka harus kembali pada kenyataan bahwa hidup tidak akan selamanya indah seperti dalam dongeng. Mereka akan kembali pusing memikirkan pekerjaan, biaya hidup, dan tanggung jawab serta keluarga. Namun hidup mereka yang setahun belakangan dipenuhi dengan mabora mempengaruhi perilaku serta mental mereka yang menjadi di luar kontrol. Selama dalam masa-masa ini, Zack kembali menghubungi Lana dan mengatakan ingin terlibat mengasuh kedua anaknya. Lana tentunya mengizinkan Zack kembali ke kehidupan mereka. Tetapi bagi Eddie, hal itu sangat sulit karena dia hanya ingin hidup berdua Zack tanpa beban apapun. Eddie tidak membenci anak-anak Zack, hanya saja dia tidak mau terlibat atau direpotkan dengan mereka. Setiap kali Jackson dan Lily datang berkunjung di akhir pekan, Eddie berusaha menghindar dengan pergi seharian untuk berpesta dengan teman-temannya. Dia bahkan tidak akan pernah berbicara dengan anak-anak itu. Karena hal ini, mereka sering bertengkar dan mengalami hubungan putus sambung berkepanjangan. Mereka selalu bertengkar di bawah pengaruh obras dan mabora hingga terjadi adu fisik. Setiap kali hal itu terjadi, Eddie yang memiliki masalah mental tidak bisa mengontrol emosinya. Dia akan menghajar Zack hingga tubuh pria itu dipenuhi bekas luka lebam. Zack seorang pria sabar yang selalu mengalah karena pada dasarnya di belahan dunia manapun wanita selalu benar. Pada awal 2006, dalam hubungan membara yang panas ini, Zack mulai berselingkuh. Tanpa diketahui Eddie,
Zack ternyata adalah seorang ACDC dan saat bekerja di bar, dia berselingkuh dengan seorang pria. Ketika Eddie mengetahui hal ini, terutama selingkuhan Zack adalah seorang pria, Eddie menjadi sangat murka. Dia melakukan balas dendam dengan cara menghubungi setiap kontak yang ada di ponsel Zack dan memberitahu orang-orang itu bahwa Zack menderita AIDS. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Zack mengakhiri hubungan mereka dan pindah dari apartemen Eddie. Namun Eddie yang tidak ingin melepaskan pria itu begitu saja, mengatur sebuah rencana pembalasan dendam terakhir dengan mengajak Zack berbaikan dan mengusulkan bersama-sama pindah ke apartemen baru untuk memulai hubungan mereka dari awal. Zack yang masih mencintai Eddie tentunya ingin kembali. Baginya, Eddie satu-satunya wanita yang dia cintai. Mereka pun pindah ke sebuah apartemen kecil atas nama Zack dan Zack jugalah yang membayar uang sewa selama 2 bulan pertama sebelum nantinya membayar sewa per tahun. Sehari setelah pembayaran dan tanda tangan kontrak, tanpa sepengetahuan Zack, Eddie mendatangi pemilik apartemen dan meminta agar si pemilik menghapus nama Zack dari surat kontrak dengan alasan mereka sudah tidak bersama lagi dan hanya Eddie yang nantinya akan tinggal sendirian di apartemen itu. Eddie berhasil meyakinkan si pemilik yang setelahnya segera menghapus nama Zack. Dia ingin menguasai apartemen tersebut dan mengusir Zack dari sana. Ketika Zack mengetahui hal ini, mereka bertengkar hebat yang berakhir dengan Zack mencekik Eddie hingga tewas dan melakukan happy ending pada jasadnya serta tidur di samping Eddie hingga keesokan pagi. Saat terbangun seolah tidak terjadi apa-apa, Zack pergi bekerja seperti biasa. Dan sepulang bekerja, Zack membersihkan rumah dari segala kekacauan. Selama beberapa hari ke depan, Zack menghabiskan waktu dengan memisah-misahkan Eddie menjadi beberapa bagian di bathtub kamar mandi. Dia juga menggunting rambut Eddie sebelum memasukkan kepalanya ke dalam panci rebus. Tapak kaki dan tapak tangan dimasukkan dalam panci yang berbeda, sedangkan tangan dan kaki diletakkan dalam loyang panggang yang dimasukkan dalam oven. Sementara untuk bagian torso dimasukkan dalam kantong plastik hitam yang disimpan dalam kulkas. Tidak seorang pun yang mengetahui kejadian ini. Namun setiap kali orang-orang menanyakan keberadaan Eddie, Zack mengatakan pada mereka jika dia telah putus dan Eddie telah kembali ke Carolina. Mereka tentunya percaya karena Eddie adalah seorang wanita dengan sifat random yang bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Rekan kerja Zack memperhatikan bahwa pria itu terlihat lebih pendiam, murung, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan berpesta di bar-bar penari dewasa serta melakukan happy ending dengan belalang sembah. Namun mereka tidak curiga dan berpikir jika tindakan Zack akibat rasa galau ditinggal sang kekasih. Hingga pada tanggal 17 Oktober 2006, seorang pria menelpon polisi dan melaporkan melihat seorang pria melakukan bundir dengan melompat dari lantai 7 Hotel Omni. Saat mereka tiba di lokasi, mereka menemukan tubuh korban yang telah hancur berantakan di jalanan. Ketika memeriksa kantongnya, polisi menemukan identitas pria itu bersama dengan sebuah surat berisi pesan kematian. Surat itu bertulisan, "Ini bukan kecelakaan. Saya harus mengambil hidup saya sendiri untuk membayar hidup seseorang yang saya ambil. Jika Anda mengirim mobil patroli ke alamat ini, Anda akan menemukan jasad yang terpisah-pisah milik pacar saya Eddie yang terletak di oven, di kompor, dan di kulkas. Pengakuan ini dibuat oleh saya sendiri. Tertanda Zack Bowen." Dalam surat itu juga terdapat alamat rumahnya serta kunci apartemen. Saat memasuki apartemen yang terasa sangat dingin, polisi menemukan banyak catatan yang ditulis menggunakan piloks bertuliskan "Saya gagal total". Ketika polisi memasuki dapur, mereka menemukan sisa-sisa Eddie yang telah diberi bumbu. Polisi menduga Zack telah melakukan kanibalisme, namun hasil otopsi tidak menunjukkan indikasi tersebut. Kemungkinan bumbu itu digunakan untuk menghilangkan bau.
Saat menggeledah sudut rumah, polisi menemukan jurnal milik Zack yang diberi judul Jurnal Hall. Di dalamnya berisikan pengakuan dan curhatan Zack tentang apa yang telah dilakukannya setelah melenyapkan Eddie, termasuk membiarkan jasadnya di tempat tidur selama beberapa hari sebelum memasaknya agar lebih mudah dibuang untuk menghilangkan jejak. Zack bahkan telah menurunkan suhu AC hingga 15 derajat Celcius untuk memperlambat pembusukan jasad. Zack juga menceritakan bahwa dia menarik uang sebesar $1.500 untuk berfoya-foya sebelum mengakhiri hidupnya. Dia mengaku lebih takut pada dirinya sendiri yang telah membunuh wanita yang dicintainya selama setahun terakhir dengan perasaan sangat tenang dan tanpa rasa penyesalan. Hasil otopsi pada tubuh Zack memperlihatkan banyak bekas luka sundutan rokok yang dilakukan oleh Zack sendiri sebagai bentuk penyesalan. Saat kisah tragis pasangan ini tampil ke publik, hal ini memunculkan beberapa teori. Ada yang menduga bahwa perbuatan Zack dipengaruhi oleh roh jahat yang berasal dari kuil spiritual voodoo yang berada di bawah apartemennya. Sebagian lain berpendapat bahwa Zack masih sulit mengendalikan PTSD-nya dan kewalahan menghadapi Eddie yang sering melakukan kekerasan. Namun dari sekian banyak teori yang beredar, tidak satu pun yang bisa membenarkan teori tersebut karena fakta yang sesungguhnya telah terkubur di dalam tanah yang dingin bersama jasad Zack yang membeku. Beberapa tahun kemudian, gedung apartemen Zack yang terbengkalai dibeli oleh seorang wanita bernama Mary. Dia mendirikan museum yang bernama Bloody Mary. Dengan membayar tiket masuk, pengunjung dapat melihat kompor dan lemari es sisa tempat jasad Eddie ditemukan. Agar terlihat seperti asli, Mary mendekor rumah itu dengan menggunakan darah palsu. Dia bahkan menyewakan tempat itu untuk lokasi syuting sebuah konten bertema paranormal activity. Banyak orang berkomentar bahwa yang dilakukan Mary sangat tidak pantas karena mengambil keuntungan dari sebuah tragedi. Namun Mary beralasan apa yang dilakukannya bisa dijadikan sebagai peringatan untuk orang-orang yang melihatnya. Sebelum videonya berakhir, aku mau ucapin terima kasih buat Sis Audrey Wahyudi yang udah request kasus ini. Terima kasih juga buat Gorgeous yang request sebelumnya. Tapi maaf aku belum bisa bawain semua kasus karena butuh waktu lumayan lama untuk riset, terutama kalau artikelnya sedikit sekali ditemukan di internet. Dan buat Gorgeous yang request kasus Indo, mohon maaf sebelumnya. Aku nggak bisa bawain karena dari awal channel ini berdiri, aku hanya bahas kasus-kasus yang berada di luar Indo. Dan buat yang mau request, silakan via DM Instagram, tapi harap maklum kalau misalnya aku balasnya agak lama, tapi pasti dibales. Dan buat semuanya, insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.